Ini salah satu, pelan-pelan mereka. Apa alasannya? Karena dengan panggilan itu akan menyakiti orang kafir, hati orang kafir. Sejak kapan orang kafir sakit dibilang orang kafir, dibilang kafir? Kepada bagaimana sih untuk mengenali ciri-ciri orang-orang liberal dan bagaimana bahayanya kepada kita? Ternyata sekarang mereka orang-orang liberal berlomba-lomba. Ada hidangan takdir dari Allah yang harus kita terima ini. Nah, saya ngobrol singkat sama beliau. Intinya tanah ini hanya kurang sekitar berapa tadi Ustaz? 360 juta. Hanya kurang sekitar 360 juta. Saya langsung gerak cepat. 360 juta itu kalau dipotong menjadi 500.000, dibagi menjadi 500 ribuan, itu hanya butuh 700 orang. Ayo, siapa yang mau ambil bagian ini? 700 orang ini. Bismillah, saya ngawali. Hari ini saya ngambil 5 juta. Takbir. Allahu Akbar. Saya ngambil 5 juta, berarti 5 juta itu dapat berapa? 500 kali berapa itu ya, hitung sendiri. Ya, ini motivasi ya, kalau begini sifatnya motivasi. Nanti ada pribadi yang tidak perlu diupload. Nah, itu nanti hubungan saya dengan Allah, dengan beliau. Yang saya upload ini untuk motivasi. Saya ambil 5 juta, berarti kalau nggak salah 10 kapling saya, 10 meter lah. Kurang lebihnya begitu. Ayo teman ya, saudaraku, singkatnya begini. Saya butuh 700 orang. Satu orangnya 500.000. Insya Allah 500.000 itulah nanti harta yang akan menerangi dirimu di alam barzakh. Insya Allah begitu ya. Amin amin ya Rabb. Banyak cara mereka mengelabui, tapi memang benar. Artinya kalau memang kita ikuti secara akal, iya benar. Ya. Seperti salah satu aktivis siapa yang sekarang kalau tidak salah menjadi pengurus di NU juga ya. Apa Muqsid Ghazali atau siapa, wallahu alam, kita akan jelaskan nanti lain kali. Yang pasti saya ingin menyampaikan satu pendapat, salah satu contoh orang-orang liberal mengatakan begini, bahwa haji itu tidak wajib dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Kalau misalkan ada mudarat di sana, artinya mudarat seluruh umat berkumpul di Makkah, kemudian berdesak-desakan sehingga saking banyaknya ada banyak korban jiwa, sehingga ini menjadi mudarat bagi manusia, maka patutlah ini ayat diamandemen dan haji dilaksanakan tidak hanya di bulan Dzulhijjah. Otaknya enggak nyambung dia ya. Artinya apa? Maksudnya betul ini logis ya. Untuk kemaslahatan juga, akan tetapi ini sudah jelas nas dalam Al-Quran yang tidak boleh kita otak-atik lagi, tidak boleh kita tawar lagi. Ini adalah persoalan besar. Nah sekarang ya, mereka orang-orang liberal ingin sekali menguasai kita, mencuci otak kita dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan logika-logika mereka. Ya, supaya apa? Agama ini dilogikakan, harusnya seperti itu. Ya. Padahal agama tidak bisa diseret-seret kemana. Seperti agama Islam dinusantarakan. Contohnya seperti itu. Tidak boleh diseret-seret kemana-mana. Kalau Nusantara diislamkan, iya. Tapi kalau Islam dinusantarakan, jangan. Ini berbahaya, ini persoalan akidah. Baik, kita akan lanjut kepada bagaimana sih untuk mengenali ciri-ciri orang-orang liberal dan bagaimana bahayanya kepada kita. Ternyata sekarang mereka orang-orang liberal berlomba-lomba ingin menduduki tampuk kepemimpinan di mana umat Islam berkelompok atau berkumpul. Ya, kita ketahui sendiri, mereka ketika melakukan pemilihan pemimpin luar biasa, money politik dilakukan. Ya, diberi sangu 5 juta, 10 juta, 15 juta biasa. Padahal apa? Untuk memimpin sebuah pemimpin keagamaan. Ini sangat ironis sekali. Apa bedanya dengan partai politik seperti ini? Ya, kita lihat berapa kali diselenggarakan seperti itu, sangat kacau balau. Kenapa? Karena ada ulah orang-orang liberal di sana. Dia mengedepankan sebuah kepentingan perut mereka daripada kepentingan kemaslahatan umat dan umat Islam dan Al-Quran. Orang-orang liberal tidak mempunyai pijakan hukum Al-Quran dan Sunnah, tidak. Selama tidak sesuai dengan jalan pikirannya, dia tidak terima. Nah, ini sebuah catatan penting untuk kita. Dan mereka sedikit demi sedikit mencuci otak kita. Contoh, mereka mulai nyinyir terhadap sunnah. Mereka mulai
menyinyir terhadap syariah. Ya, dari yang paling remeh, yang paling halus, dia sampaikan kepada umat. Nah, makanya bahaya kalau anak-anak cucu kita tidak dikenalkan dengan akidah sedini mungkin. Kalau misalkan anak kita hanya dikenalkan dengan TPK, dengan TK, kemudian tidak lanjutkan, ini akan menjadi calon-calon pengikut Islam liberal, orang-orang liberal. Ya, berpikirnya bebas, ya, dari liberal, yaitu bahasa Inggris bebas. Kemudian, apa hubungannya? Saya akan kembali lagi kepada persoalan Dajjal. Dajjal itu dalam bahasa Arab artinya sebagai seorang pembohong. Ya. Dan dalam bahasa Arab juga, Dajjal itu sebagai pembuat gaduh, bikin gaduh. Sekarang, saya akan mengkomparasikan ini semuanya dengan keadaan di Indonesia. Bagaimana pemimpin-pemimpin kita. Ya, coba kita lihat. Islam sebenarnya di Indonesia ini sangat aman dan damai. Tidak ada persoalan apa-apa. Sebenarnya begitu. Tapi yang membuat gaduh, tapi tokoh-tokoh mereka sendiri. Tokoh-tokoh kita sendiri. Ya, yang sudah menjadi pemimpin di atas. Ketika umat Islam sudah nyaman, damai, tidak ada masalah, dia bikin gaduh dengan pernyataan yang kontroversi. Sehingga apa? Antara Islam yang satunya, umat Islam satu dengan yang lainnya, menjadi saling hujat. Ya, caranya bagaimana? Dia mempunyai sebuah taktik dan cara untuk mempengaruhi umat Islam dengan cara apa? Dengan cara mereka mengangkat dirinya dulu. Dia duduk di tampuk-tampuk kepemimpinan umat. Dia memberikan gelar yang tinggi dalam dirinya, entah profesor, entah doktor, entah ahli tafsir, entah apapun, sehingga dia bisa memikat dan mengelabui hati umat Islam. Nah, ketika umat Islam sebagian sudah dapat mereka kelabui, akhirnya dia menyampaikan sebuah pernyataan yang kontroversi, sehingga di mana yang asomiyah, orang yang fanatik buta terhadap si tokoh liberal ini, akan menjadi senjata mereka supaya mereka berpecah. Umat Islam pecah. Saling hujat di media sosial, saling hujat di majelis-majelis, saling hujat di daerahnya. Sampai akhirnya membuat umat Islam semakin terkotak-kotak. Ini belum ada Islam liberal, belum ada nama Islam Nusantara. Ini sudah dari dulu dilancarkan. Nah, baik, saudara, sekarang kita akan menyampaikan. Katanya Dajjal ini artinya sebenarnya adalah pembohong. Kemudian yang kedua, Dajjal ini adalah yang bikin gaduh. Nah, sekarang ternyata, moga-moga ini salah dugaan saya. Kalau misalkan kita kaitkan dengan Islam liberal dan Dajjal, ini kurang lebih sama. Artinya apa? Yang membuat gaduh di Indonesia ini sebenarnya oleh pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh Dajjal itu. Maksudnya tokoh-tokoh liberal itu. Ya. Coba kita bayangkan, nanti akan saya ada catatan beberapa ya. Sampai lebih dari 20 contoh-contoh pernyataan-pernyataan orang-orang liberal yang membuat gaduh umat. Umat Islam yang sudah nyaman, tentram, damai, ini diganggu dengan pernyataan-pernyataan itu. Ketika damai, tidak ada apa-apa, dibikin lagi pernyataan. Misalkan soal saf salat, bahwa saf itu meluruskan salat, meluruskan saf di dalam salat, ini termasuk budaya Arab katanya. Jadi semuanya di-Arab-Arabkan, syariah di-Arab-Arabkan, sunnah di-Arab-Arabkan. Gamis itu dibikin katanya ciri-cirinya Abu Jahal. Kemudian teroris itu biasanya ciri-cirinya suka sholat malam. Mana ini? Nah, ketika kita paham tentang koridor-koridor yang ada, tentang konsekuensi hukum yang ada, bahwa ini adalah syariat, ini anjuran, ini sunnah muakkad misalkan. Kemudian difitnah seperti itu sebagai tendensi daripada predikat liberal, teroris. Yang kita tidak terima lah. Kita akan saling mengadu argumen. Kita akan saling hujah. Dan disinilah yang dikehendaki oleh orang-orang liberal untuk pecah. Nah, kembali lagi, Dajjal itu untuk membuat gaduh. Caranya. Ya, jadi curiga saya. Apakah Dajjal ini salah satu jelmanya adalah orang-orang liberal ini? Ya. Kemudian, Dajjal ini artinya adalah pendusta atau pembohong. Nah, sekarang kita sampaikan, misalkan ada orang liberal menyatakan bahwa, misalkan satu contoh. Sebenarnya secara syariat, melaksanakan sholat Jumat di luar bangunan, ya, dengan kriteria fikih yang sudah nyata, yang sudah disampaikan, itu sah, tidak ada masalah. Nah, berhubung ini tidak sesuai dengan nuraninya, tidak sesuai dengan nafsunya, tidak sesuai dengan pendukungnya, maka yang sholat di luar itu, misalkan contoh, sholat di Munas tidak sah, karena niatnya bukan untuk sholat.
Ini sudah berbohong dia, ya. Ini sudah berbohong. Misalkan satu contoh lagi. Sunnah-sunnah itu dibilang bukan sunnah, syariat itu dibilang bukan syariat. Seperti meluruskan shaf itu tadi, itu sudah jelas oleh baginda Rasul. Sering kita sampaikan dan sering kita dengar ketika mau sholat, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalat. Luruskan shaf kalian, karena di dalam lurusnya shaf itu terdapat kesempurnaan sholat. Ini anjuran syariat ini. Lah ini dikatakan budaya Arab. Nah, ketika disampaikan, ya kita disampaikan. Kenapa? Karena salah satu cara untuk sholat khusyuk yaitu harus shafnya rapat, lurus, ya antara satu dengan yang lain. Karena kalau tidak lurus, tidak rapat, maka ini ada potensi setan untuk mengganggu kekhusyuan sholat seorang muslim tersebut. Nah, ini ketika disampaikan ujian semacam itu, maka diledek. Gimana katanya? Oh, saya mending enggak rapat, enak. Setan ikut sholat bersama-sama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini yang dimaksud salah satu tasahul fiddin. Artinya dia mudah sekali mengejek-ngejek agama. Dia mudah meremehkan pernyataan-pernyataan agama. Nah, ini orang liberal. Baik, banyak sebenarnya pernyataan-pernyataan orang liberal yang akan kita pelajari satu persatu. Kita akan ringkas beberapa hal supaya kita bisa mewaspadainya untuk anak-anak kita dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam sebuah pernyataan-pernyataan mereka biasanya disampaikan di dalam media-media yang tidak main-main, misalkan di televisi. Kemudian dia punya corong, ya. Dia punya media, dia punya alat, dia punya fasilitas. Ini mereka saat ini. Karena orang-orang liberal semakin lama semakin kuat mencengkram kedudukan umat Islam yang strategis. Ya, baik, saya akan membacakan kepada Anda semuanya satu persatu daripada catatan-catatan salah satu ungkapan-ungkapan liberal, Islam liberal yang sangat membahayakan terhadap akidah kita. Ya, salah satu contoh bahwa mereka melarang memanggil umat Islam, orang-orang di luar Islam sebagai kafir. Nah, sejak kapan ini terjadi? Ini salah satu, pelan-pelan mereka. Apa alasannya? Karena dengan panggilan itu akan menyakiti orang kafir, hati orang kafir. Sejak kapan orang kafir sakit dibilang kafir? Kemudian yang kedua, kita selain mereka seperti dari kaum Nasrani menyebut kita sebagai istilah domba tersesat, kita tidak sakit hati. Ya sudah, ini adalah anjuran mereka, aturan mereka, hukum mereka. Selesai itu. Ya, inilah yang dimaksud lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi kita tidak ikut campur di dalam rumah tangga masing-masing agama. Ini ya, jadi mereka upaya mereka untuk mendatarkan akidah kita. Baik, apalagi pernyataannya di antaranya orang-orang liberal mengatakan bahwa dalam hal ini nyinyir terhadap sunnah, mengejek-ngejek sunnah, yaitu berjenggot misalkan, itu makin goblok, makin lama, makin panjang, makin goblok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah persoalan yang sangat fatal menurut saya. Karena apa? Menyinggung pribadi baginda Rasul, apapun itu alasannya, ini tidak bisa dibenarkan. Baik mereka punya dasar, baik mereka punya dalil, baik mereka mempunyai catatan-catatan yang akan dipertanggungjawabkan. Akan tapi bagaimanapun ini telah menyindir pribadi seorang baginda Nabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini harus diwaspadai baik-baik. Siapapun yang mengatakan seperti ini, hati-hati, ya. Kita akan membandingkan nanti antara Dajjal dan orang liberal ini. Kemudian, selain ormas NU itu salah semua, ya. Artinya selain ormas NU itu nggak benar. Ini sudah mulai memetak-petakkan Islam. Kekuatan Islam di dalam ukhuwah Islamiyah itu yang dibingkai dengan keimanan dan ketakwaan dan akidah, ini mulai dipecah. Ya, kalau tidak NU salah semua. Ini pernah dicatatkan diungkapkan semacam itu. Ya Allah. Baik, ada lagi yang mengatakan bahwa aksi 212 yang doa Demonas itu tujuannya cari duit semuanya. Dan mereka saudara kita sesama muslim. Difitnah semacam itu. Artinya apa? Artinya ini salah satu upaya untuk memecah belah dan belah bambu. Jadi satunya diangkat, satunya diinjek. Supaya apa? Supaya kita tidak mempunyai kekuatan.
Dia menuduh juga 212 dibayar. Ini menyakitkan umat. Saya tahu sendiri, kita tahu sendiri, beberapa dari mereka yang dicegat oleh rezim, beberapa mereka yang tidak mendapatkan tiket, kemudian kendaraannya, izin trayeknya diancam dan lain sebagainya. Mereka bukan dibayari, mereka bayar sendiri. Artinya ini sebuah fitnah untuk mendiskreditkan sesama muslim yang lain. Masya Allah. Baik, ada lagi, dia mengatakan begini, ini pernah ditulis di dalam bukunya, ya. Orang-orang liberal pernah menulis seperti ini, bahwa dari berbagai banyak referensi sejarah katanya kehadiran Islam sejak semula itu telah syarat dengan muatan-muatan politis, ya. Kalau Anda ingin tahu bukunya ini, ada buku namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Lintas Sejarah. Anda cari bukunya itu, ya. Ini adalah pernyataan yang kurang ajar terhadap Islam. Jadi dianggapnya lahirnya Islam itu ada muatan politis, ada kepentingan-kepentingan politik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kurang ajar bener ini. Nah, ini harus kita waspadai baik-baik. Kemudian ada lagi yang memandang begini.